Untuk meneruskan waktu, kami persilakan pada narasumber kita untuk memaparkan materinya. Pada Bapak Haji Yusuf Petra, kami persilakan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angku-angku ini mama jadi pandai nanggadang bahasa batuah kapai pakai bertanya ke pulang tapi pemerintah yang kami hormati. Terusnya kepada angku-angku Ketua Elkam C Sumatera Barat yang hadir. Ambo terima kasih telah dipercaya untuk menjadi narasumber kepada Dinas Kebudayaan. Seperti yang bos sampaikan tadi, banyak sirih di Bandai, Sakabe di Cerano, itu para banyak orang yang pandai, itu para yang bisa ada boh. Yang bantah itu kayak pertama ambo diberi judul memahami tanah wilayah dan tanah adat Minangkabau. Nah, ini sangat banyak sekali dasar hukumnya. Next. Yang pertama definisi di pada tanah wilayah, di pondasi tanah wilayah dan tanah adat Minangkabau. Yang pertama sekali perlu kami sampaikan sebagai anggota DPRD itu harus kita tahu dulu tugas dan kewajiban sebagai anggota DPRD. Yang pertama hak budget, hak angket, hak interpelasi. Apa yang dikatakan hak budget itu hak anggaran, apa yang dikatakan hak interpelasi itu hak batanyo. Jadi hak menyatakan pendapat itulah tugas kepada anggota DPRD. Jadi dalam hal itu anggota dia manahkan untuk menyampaikan fungsi DPRD. Fungsi DPRD itu secara legislasi. Yang pertama definisi dulu di pada tanah wilayah dikuasai oleh masyarakat hukum adat. Pengurusan, penguasaan dan penggunaannya didasarkan pada hukum adat setempat. Jadi yang namanya tanah wilayah kasih semiang itu ada orang punya, dalang salah itu ada orang punya. Dan mungkinnya titik aja di langit dan terbosek di bumi tanpa ada orang punya. Bantu A saja namanya Limbo Rayo pasti ada yang punya. Jadi itulah yang secara definisinya kepemilikannya bersifat komunal. Kalau yang namanya tanah wilayah itu sifatnya komunal. Apa dia katakan komunal? Ada yang wilayah kaum, ada suku dan ada nagari dan ada wilayah rajo. Jadi yang banyak yang kita pahami wilayah suku, wilayah nagari. Kalau kaum itu wilayah kaum. Kalau wilayah kaum itu selingkah kaum, kalau suku selingkah suku, kalau nagari selingkah nagari. Next. Tanah wilayah dikuasai oleh masyarakat hukum adat. Jadi kadang-kadang kita kan banyak belum memahami secara hierarkinya hukum adat kita pun telah diakui secara hukum positif. Di hukum adat kita di tadi ambo diskusi dah 2 hari yang lalu ambo diskusi secara de facto memang batu tapi secara de jure aja kita tidak punya hukum adat kita. Secara taturi aja kita baru ada di Tambo. Jadi insya Allah ambo akan mencoba sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat ini. 3 hari yang lalu ambo berkomunikasi dengan seorang doktor atau profesor, orang awak, orang penyakalan, dan berdiskusi dengan beliau. Setelah itu ambo coba berdiskusi dengan seorang profesor, doktor, dari orang awak juga, orang kampung Mak Manso, Mak Manso, boleh coba diskusi dengan beliau. Insya Allah besok pagi ya doa, besok pagi ambo akan coba diskusi dengan Profesor Kurniawarman. Apa yang ambo coba diskusikan yaitu mengenai turunan daripada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang ABS SPK. Dia ada yang bertanya ke ambo, ada nak sanksinya kalau dia ada?
Melawan ka mama namanya dago. Mama sewena-wena ka kemenakan namanya dagi. Apa hukumnya? Buang. Buang ku adalah tingkatannya. Kau tu kayu pesan ambo mak dia siap mak besok kalau ngecek mak ni buang kalau tingkatannya buang biduk, buang daki, buang tingkaran. Tetapi secara de jure-nya kau nak ada cik Allah begitu. Secara undang-undang kalau nadol. Tetapi secara nak kita peturun pada IN, nak kita baris nama jawab. Itu yang baru ada. Dan ada tertulis di tulisan-tulisan buku. Jadi ikolah yang kamu rencanakan, insyaAllah mohon doa kita bersama, iko bisa menjadi pegangan dewa nanti. Dia mau diskusi je kawan, apa yang dikatakan adat, siapa pelaku adat, dan siapa pemilik adat, dan sanksi di adat beko. Apa yang dikatakan syarat, siapa beko pelaku syarat, dan apa sanksinya apabila melanggar syarat. Kalau kita belah, itu kanlah kurnia Allah yang sama-sama dah kita baca. Next. Itulah dasar-dasar hukum. Di dasar-dasar hukum untuk tanah wilayah itulah sangat banyak sekali. Tetapi iko yang banyak yang alun kita pahami dan alun kita ketahui selama iko. Ambo mohon iko ko tolong di print dari dinas. Tolong agenkan sana ambo peserta. Tolong tanyong ke orang tukang buat iko bisa. Contohnya Perda Sumbar nomor 6 tahun 2008. Tanya ke Profesor Purnawan Manusia, karena beliau salah seorang pembuat PA-nya. PP 24 tahun 97. Kok landasannya? Undang-undang nomor 1B, kok undang-undang dasar. Terakhir, Permen ATR. Kok tanyaan bisa? KBPN, karena kita makanya mau minta dari Kadinas narasumber yang berkaitan dengan itu. Jadi penjaminan hak tanah wilayah itu kok di undang-undang pula diatur. Nah, untuk itu kok permen kedua bisa lah kita mengacu kepada permen yang ada. Next. Jisiko tanah wilayah warisan komunal. Mungkin dosa nambah yang nama komunal ke sama-sama. Ya mam, kalau milik kau sama-sama punya kan? Kan ada seorang punya kan? Kalau wilayah suku itu sama-sama lah punya. Ada wilayah di Payu itu nak imam itu punya, bos itu lah punya mana? Dah, amu cina panjang arwah itu punya, cina gombek orang punya orang. Juga pakai kayu tentu ya. Baik. Jadi eko yang namanya tanah wilayah itu sifatnya komunal bersama. Jadi khusus ke dari kota Solo nambah bawa ke nalai ingin beraja sama. Itu gunakan buat sih. Itu Kalau berani. Itu dah gunakan buat cara itu pengacara kan. Kelas satu yang ini dia. Jualan siap dua cara ini. Baik. Dia tolong kan dia bantu di sana kita. Dan khusus untuk kita bersama-sama. Mari kita bantu negara kita. Ambo kan membuka ancawan ya gua. Jangan ke Ambo lah dah bisa gua. Sampai apa sebagai legislator ya. Jadi itulah peran legislatif seperti tadi yang saya sampaikan, yaitu harmonisasi hukum adat dan hukum nasional seperti yang saya sampaikan tadi. Insyaallah mohon doa kita dan dukungan dorongan kita nanti selesainya turunan pada undang-undang. Kita sudah dibuatkan undang-undang di negara, namanya Undang-Undang Jawa Barat tentang Sumatera Barat. Salah satu pasalnya berbunyi adat bersendi syarat bersendi kita pula itu sebagai filsafat adat Minangkabau. Tetapi terdanya lunadonan tadi untuk membuat di dulu supaya bisa dioperasionalkan. Insyaallah Ambo akan cuba sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat akan mencuba membidani, mudah-mudahan lahir je beko. Jadi yang permatur selahirnya. Next.
Jadi dalam hal itu mangkonya ambo mengundang Bapak Angguan Kuliah Mama Sado dalam mengikuti peningkatan kapasitas ini Mama. Jadi supaya kita memahami setidak-tidak mendengar, mudah-mudahan nanti hal-hal itu yang kita dengar bisa kita implementasikan, tidak bisa kita implementasi, bisa kita menyampaikan. Dan tadi yang mau berjanji yang perlu dinas hasil daripada pembicaraan dan semua makalah dari narasumber bisu itu kan kita jadikan satu buku doa ya. Dijadikan satu buku dan akan diberikan kepada orang Kuliah sebagai peserta. Untuk sementara dari makalah-makalah yang ada dari beliau nanti itu sudah bisa menjadi pegangan sementara dari kita nanti atau menjadi referensi bagi kita nanti. Nah saya nanti dulu pulang mesti ada doa. Tapi kalau semua di penutupan pulang seolah ya doa ya. Kalau tidak bisa nanti kalau nak saja mampirnya di penutupan tolong ialah untuk kawan-kawan di Elkam Kabupaten Kota, beko kita datang saja di kantor Elkam Provinsi Sumatera Barat, kita titip nanti di Elkam Sumatera Barat atau titip kamu nanti. Silahkan nanti bagi yang perlu, yang butuh dijapui ke DPRD Provinsi Sumatera Barat. Kalau Solo yang kepada lah, macet gini dia ambil di pandannya lah. Nah, kalau kawan-kawan dari arah kemari silahkan di DPRD nanti atau langsung ke Dinas Kebudayaan atau ke kantor Elkam. Kalau bisa tu kamu menolong lah. Tu kamu ada loknya. Kalau di Elkam kalau bisa tu kamu macam tu dah. Kalau tu kamu hanya punya kantor seorang di Elkam. Kami je kayu ada punya kantor dengan kami panumpang tu kalau si kami. Nanti. Jadi seorang nenek mama itu penjaga amanah. Jadi nenek mama penjaga amanah. Tadi kita akan menyanyi sebelum nak buat dari oi upi ai buyungnya. Kada persimaan nyanyi tadi dia jaga sako aja pusako kan itu boleh nyanyi. Ambo sebagai anggota pansus yang memasukkan kalimat itu dulu tu. Supaya karenanya dinyanyiin tu sebentar, makanya dibuat benar. Dinyanyi itu liriknya upi buyang tu ambo sebagai anggota pansus dulu memasukkan kalimat itu supaya didengar ada anak-anak gitu sebagai penjaga amanah. Jadi itulah kesimpulan warisan membangun keadilan. Jadi tujuan kita seluruhnya adalah untuk keadilan, untuk kebersamaan, untuk menjaga daripada tanah-tanah wilayah kita. Ambo yakin dan percaya, jangan pribadi kita oleh, jangan suku nagari pribadi kita sen ada permasalahan di kosa doang. Termasuk ambo sendiri. Dengan anak juga ya orang. Dia cuba lah nak sosok aja baru, mungkin sosok aja baru kayo. Jadi itulah sebagai kesimpulan dari ambo dalam penyampaian gini. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Kepada Bapak Angguan Kuliah Mama, kami persilakan untuk menyampaikan. Mohon betul duduk. Silakan untuk disebutkan identitasnya juga, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, gelar Datuk Pendoku Basah atau lebih dikenal Angku Ladang, Wakil Ketua 1 Elkam Kabupaten Tanah Datar, Luar Nantu. Baik, terima kasih kepada Angku Datuk selaku narasumber yang telah memberikan paparan, walaupun mungkin kami yang hadir ini tidak begitu utuh dalam menangkap paparan tersebut. Namun yang ingin kami sampaikan ataupun informasikan, permasalahan tanah wilayah ini sudah berulang kali kita melakukan
diskusi-diskusi dengan BPN khususnya, baik itu di tingkat kabupaten maupun kota lain, itu sudah seringkali kita lakukan. Nah, permasalahan yang terjadi hari ini mungkin saya menyampaikan yang terjadi di daerah saya sendiri. Saya punya nagari namanya Nagari Andaleh, Kecamatan Watipuh, Kabupaten Tanah Datar. Mungkin itu sekedar informasi. Anggo narasumber, sekali lagi kami terima kasih dan tentunya mohon maaf kepada anggo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Junaidi Datuk Agam Hitam, Ketua Elkam Kabupaten Agam. Tadi setelah luaran dua itu luaran di tengah, sudah untuk luaran dulu. Mudah-mudahan apa yang kita terima, apa yang kita nikmati pada malam hari ini, peningkatan kapasitas kita selaku pimpinan lembaga adat mudah-mudahan bertambah. Terima kasih pada Datuk Alam yang sudah memfasilitasi untuk kegiatan ini. Menarik sesungguhnya apa yang kita bahas pada malam ini, menyangkut dengan tugas dan fungsi kita selaku Dinia Mama adalah memelihara wartu pusako, memelihara anak-anakan. Kita menyelamatkan anak kebanyakan dan sekaligus memelihara wartu pusako. Wartu pusako inilah yang ada di dalamnya itu ulayat. Masing-masing kita punya. Sesungguhnya apa yang disampaikan menjadi peran dari legislatif sebagai jembatan harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif, hukum nasional. Ini sepertinya kalau kami mantan-mantan birokrat ini melihat sangat mudah mengucapkan tapi sangat sulit untuk diwujudkan. Ini istimewanya, apalagi orang legislatif ini dia akan menjadi jembatan untuk, ya ini sepertinya agak sulit juga karena memang tadi juga legislatif sendiri yang menyatakan ini bisa dikalahkan oleh hal-hal yang di luar nalar kita. Yang berkuasa itu apa sebetulnya? Terjadi perbenturan. Nah, ini yang akan dihadapi juga oleh legislatif kalau memang legislatif ini akan menjadi jembatan untuk harmonisasi. Jadi sesuatu yang mudah diucapkan sulit untuk diwujudkan. Sementara kesimpulan kami seperti itu. Tapi ini kerja berat. Itu tanggung jawab kita bersama untuk menyelesaikan permasalahan ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ambo dari Kabupaten Masaya, anggota PLTLKAM Kabupaten Masaya. Mungkin sesuai judul materi yang disampaikan Datuk Panjang Alam tadi. Nama aku? Nama Mati Labih, Julius Mati Labih. Jadi mungkin ada pertanyaan Ambo dan pertama. Tadi judulnya Nenek Mama Penjago Amanah Tanah Ulayat. Jadi kita tadi atur nyampe ada tanah ulayat kaum suku Nagari Jorajo. Apakah seluruh Nenek Mama yang bertanggung jawab dalam penggunaan tanah ulayat itu? Yang kedua, tanah ulayat kaum suku Nagari Jorajo, apakah sama bentuk penggunaannya secara adat? Apakah ada aturan penggunaannya secara adat? Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adat selingkah Nagari, Pusako selingkah kaum, Sako selingkah suku. Itu secara hierarkinya. Pusako selingkah kaum, Sako selingkah suku, adat selingkah Nagari. Sesuai dengan peruntukannya. Tidak mungkinlah udah rajo ini mama itu rajo orang punya kuasa itu. Kalau suku tapi kita sampaikan tadi sifatnya komunal. Jadi kalau misalnya wilayah suku, ya semua yang ada dalam suku itu adalah berhak dalam wilayah suku itu. Nah kalau kaum ternyata semua anggota kaum kecil sampai Puladang tadi itu seluruh anggota kaum itu berhak baik itu dalam pemanfaatan, menjaga dan mengawasinya. Jadi itu betul. Jadi tidak sama saja. Kadang-kadang kan tidak mungkin urusan gubernur satu orang wali negara kita mungkin. Jadi hidup bapak dok ganggam berhidup. Nah, itu wujudnya. Tetapi dalam itu ada ini mama dan itu satu orang.
Walaupun rakyat radio nama dia kan ini emak jo. Tetapi bagaimana pengurusan, pengawasannya, pengawalannya, penjagaannya itu sesuai dengan amanah yang ada. Itu mungkin jawaban dari Ambo. Ambo mohon kepada kita bersama bisa tolong dipertajam jauh beliau-beliau dan tukang eksekusi. Kalau Jambo kan kayak sambut sudah ya. Dia udah kayak tidak berjanji sudah. Karena sebagai legislasi kapal sampai dari tugas daripada DPRD itu adalah sebagai mediasi antara masyarakat dengan pemerintah, antara pemerintah dengan masyarakat. DPRD letaknya, kalau misalnya Pak punya aspirasi sampai DPRD, DPRD menyampaikan ke pemerintah. Sudah itu baru DPRD beko rapeknya pemerintah untuk membuat satu keputusan. Kan itu tugas DPRD. Mungkin demikian saja dari Ambo. Ambo akhirnya petua tergayu kan galaknya baru dia kelelawar tu Pak. Di Pulau Limbang panjang dah lancar dah. Jadi sukatan bannya, gantang bannya, cupak belanja, sukatan anak orang Minangkabau. Jo sambah salah janjo buku aja jangko kok terlampau. Sekian saja, banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi itu kalau jago jadi jam berapa Pastor Kurniawan soal? Jam 8. Kalau jam 9 untuk kayu kan jadi ikut kan? Kan ada penyang lain lah. Nah. Baiklah, terima kasih Pak Haji Desy Putra dan Tuan Haji Alam. Barangkali kita sudah sampai di penghujung acara pada malam ini terkait dengan materi kita. Tadi ada dari Pak Prespon kita, yang Kuladam, yang Tualam, dan juga Angku Mentilabiah. Mudah-mudahan saja dengan beberapa pemateri besok yang akan hadir, yaitu diantaranya Profesor Dr. Kurnia Warman yang terkait dengan tanah wilayah juga pembahasan beliau besok, dan juga dari BPN, Kejaksaan Tinggi dan juga Peradilan Tinggi. Mudah-mudahan dari rangkaian acara ini bisa terjawab beberapa kegalauan kita dan kekhawatiran-kekhawatiran tadi bisa diperkuat lagi ke depannya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Desy Putra Datuk Haji Alam, anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Hari ini kami melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas ini Mama. Materinya, khusus materinya adalah mengenai tanah wilayah dengan peserta lebih kurang sekitar 64 orang. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan satu section tadi dari narasumber dari DPRD saya kebetulan saya sendiri, dan besok pagi akan kita lanjutkan dengan narasumber lainnya. Kami berharap kepada semua peserta tolong kita sama-sama serius untuk mengikutinya ya, karena ini sangat bermanfaat bagi kita dan juga sebagai pemegang amanah daripada Sako dan Pusako, baik itu tanah wilayah yang ada di Sumatera Barat. Terima kasih. Boleh mengecek pasti jom saya gitu. Ini Pak 1 2 3 1 2 oke.